Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat malam. Kesempatan kali ini saya bersama Bapak Profesor Dr. Aminuddin Kasim, SH, Magister Hukum, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Beliau punya ekspertis atau keahlian, pakar dalam bidang, guru besar dalam bidang hukum tata negara. Dan ini sangat relevan ya, akhir-akhir ini kita lihat apalagi jelang pilkada ada polemik, diskusi, debat tentang pilkada ya, calon-calon kandidat. Kemudian belum lama ini atau 2-3 hari lalu ya, revisi undang-undang pilkada ya. Yang diawali dengan diawali. Bisa ceritakan Pak Prof? Ya, sedikit. Jadi ceritanya begini. Secara umum dulu dari pilkada, jelang pilkada. Sebagai mantan ketua Bawaslu, Bawaslu Sultan. Iya, 2003 ya. 2003 ya. Iya. Satu periode. Iya. Silakan jelaskan. Jadi fenomena kemarin itu menampakkan bahwa ada partai, sejumlah partai bergabung untuk mengusung pasangan calon. Iya. Lalu karena diborong semua partai, itu tidak hanya di Jakarta, di Sulawesi Tengah juga ada kan, kelihatan gitu, sudah diborong. Sehingga seperti tertutup kesempatan orang untuk bisa mencalonkan diri dari jalur partai, kan begitu. Iya, itu kelihatan di Jakarta, diborong. Kalau di Jakarta itu Koalisi Indonesia Maju sudah bergabung, juga sudah Nasdem di sana yang tadinya mengusung calon tertentu, ya PKS. Nah, kemudian lalu ada putusan MK yang diajukan judicial review oleh Partai Garuda dan Partai Buruh, terkait dengan syarat untuk mencalonkan diri di dalam ambang batas ya. Ya, soal ambang batas, threshold sebenarnya ambang batas. Dan umur. Iya. Tentu partai ini merasa bahwa kalau begini aturan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu tentang pilkada itu, maka tentu dia tidak memberi kesempatan, tidak punya kesempatan atau terkubur dalam hak konstitusionalnya untuk mencalonkan diri untuk mengajukan calon di dalam kontestasi pilkada. Itu begitu, itu yang dia dalilkan. MK lewat putusannya tahun 60 nomor 260 ya, garis miring PUU Angka Rumawi 22 2024 memutuskan lebih dari apa yang diminta oleh dua partai itu. Ya, Partai Buruh dan Partai Partai non-sip? Iya, Partai non-sip. Reasoningnya, pertimbangannya Mahkamah Konstitusi itu bahwa berkait dengan pengujian pasal 41 dengan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Di situ kan disebutkan pasal 1 ayat 1-nya bahwa yang bisa mencalonkan bahwa partai politik bisa mencalonkan pasangan calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota itu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi 20% di DPRD yang bersangkutan atau 25% perolehan suara sah di DPRD itu pada pemilu. Ya, itu ditentukan. Nah, sebenarnya pasal ini sudah pernah, pasal norma seperti ini pernah ada di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 waktu undang-undang pemilihan itu masih undang-undang Pemda kalau tidak salah, itu di pasal 59. Nah, itu bunyinya itu wakil gubernur diajukan dalam secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan. Yang aneh adalah penjelasannya pasal 59 ayat 1 itu terlalu jauh menerjemahkan kandungan norma di dalam itu, yaitu hanya partai politik yang memperoleh kursi.
Bagaimana yang non-SIP? Iya, yang non-SIP. Nah, MK memandang bahwa partai politik yang ikut pemilu kemarin, iya, ada suara yang dia peroleh, tapi karena terganjal dengan parlementer itu Threshold. syarat itu dia itu, makanya tidak bisa lolos ke DPR. Lalu pertanyaannya, apakah mereka harus terkubur dalam-dalam impian mereka untuk bisa mengajukan pasangan calon di dalam kontestasi pilkada? MK, saya sependapat putusan MK itu bahwa ini adalah diskriminatif, tidak setara orang. Orang itu pemilu yang baik itu adalah kalau bisa jangan ada suara tersisa. Makanya ketika ada suaranya dia memilih anggota DPR. Ada rakyat yang memilih anggota DPR dari partai yang tidak duduk di kursi. Lalu suaranya kemana? Nah, atas dasar itulah MK dia melakukan penalaran dengan seperti dasar itu diajukan bahwa bisa partai politik yang tidak dapat kursi di DPR karena mereka tadi ada suara tapi tidak dapat kursi, tapi dengan syarat kalau dia jumlah penduduk dalam PT 2 juta itu 10%. Kemudian kalau dia 2 juta sampai 600 itu 6 juta itu saya itu 8,5%. 6 juta sampai 12 7,5%. 12 juta ke 16,5%. Model norma seperti ini yang sebenarnya ultra petita yang tidak diminta itu persis sama dengan calon perseorangan jika ingin mencalonkan Independen. diri. Iya. Nah, calon perseorangan dulu itu adalah dari putusan MK itu ketika Prof. Jemda Sidiki adalah kanalisasi dari alternatif ketika ada orang mau mendambakan mau menjadi calon kepala daerah, tertutup pintu di partainya sendiri. Iya, maka MK memandang bahwa tidak bisa di negara yang demokratis itu harus semua orang mendapat kesempatan yang sama di dalam pemilu. Apakah lagi kalau kita mau urut-urut dari instrumen-instrumen internasional, misalnya UDHR, ICCPR, International Covenant Civil and Political Right, itu bahwa semua orang berhak untuk dipilih. Undang-undang tentang hak asasi manusia, 3999 dan di peraturan KPU di Undang-Undang Nomor 7 di Undang-Undang Pemilu. Jadi apresiasi tentang hak orang di bidang politik itu harus betul-betul. Oleh karena itu, menurut putusan MK ini, menurut saya putusan MK ini adalah suatu langkah maju. Meskipun bagi saya tidak belum memuaskan sepenuhnya. Sebab kalau ke depan bagi saya, jangan cuma syarat-syarat berapa persen itu. 0 threshold. Supaya semua terbuka kesempatan. Iya, lalu saya baca tadi. Iya. Ternyata cukup berat ya. Iya. Satu partai kayak buruh kalau tidak salah 0,68, ada berapa partai non-SIP walaupun barangkali ada 10 atau 15. Waktu pemilu kemarin ada orang yang memilih dia. Ya, itu ada di situ orang yang memilih dia, lantas reasoningnya. dikemanakan suara rakyat tadi itu terbuang. Di situ Pemilu reasoningnya. yang baik adalah kalau bisa jangan ada suara terbuang, kan begitu. Di situ reasoningnya. Oleh karena itu bahwa kalau itu tidak diakomodir, maka tidak ada kesetaraan. Prinsip demokrasi adalah bergayu dengan kesetaraan, equality. Berbagai teori-teori yang menjelaskan itu. Bahwa kalau misalnya Robert Post misalnya menyatakan bahwa bicara kita demokrasi ada bicara soal kesetaraan. Pemilu yang free and fair election itu tidak hanya cukup ada partai itu yang ikut pemilu, tapi seberapa luas akses yang diberikan oleh peraturan untuk perundang-undangan agar semua orang, semua partai bisa punya akses untuk mengajukan calon kepala daerah. Nah, makanya putusan MK itu menurut saya adalah putusan yang boleh dikatakan sangat progresif, apalagi setelah melihat bahwa ada kecenderungan ini partai-partai sudah menurut saya sudah membangun suatu sistem oligarki yang ingin menghalang-halangi partai untuk mencalonkan. Di dalam sistem demokrasi yang sehat ini tidak benar yang begini. Jadi harus diberi peluang. Iya, Apa bagaimana dikaitkan dengan fenomena kota kosong? Ya. Bisa ini semua lah dampak dari bisa jadi kalau tidak diputuskan MK bisa jadi semua kan pengalaman kotak kosong sudah berkali-kali terjadi kotak kosong. Jadi
di satu daerah, beberapa daerah tertentu itu kita lihat itu bahwa diborong semua oleh partai politik agar tidak ada kesempatan yang lain. Iya, makanya ikut-ikutanlah partai dia sudah lihat, apalagi membaca hasil survei. Nah, sebenarnya kita tidak suka ada pemilu yang ada kota kosong ini. Iya, karena kontestasi pilkada ini ada visi misi yang disampaikan oleh calon bahwa jika saya jadi bupati, wali kota, gubernur ke depan, ini yang saya lakukan. Nah, dia berhadapan dengan calon kota kosong. Nah, kota kosong ini adalah diakomodir karena tidak bisa juga, itu ada putusan MK sebelumnya, iya, mengatakan itu diakomodir itu. Iya. Iya, jadi Prof, kira-kira kalau misalnya ada yang prihatin dengan kasus fenomena borong partai ya di daerah lalu perlu ada semacam batasan undang-undang untuk membatasi calon peserta kontestasi pilkada untuk misalnya cuma kan ada batasan tuh 11 kursi misalnya untuk calon gubernur. Lalu ada yang sampai 22 kursi, ya sekarang 14 kursi. Bagaimana kalau ada semacam teman-teman di sosial media pada saat diskusi? Ini tidak sehat menurut saya. Kira-kira perlu ada undang-undang. Ini putusan MK antara lain membatasi. Iya, putusan MK ini justru memberi jawaban dari fenomena kemarin. Contoh kita ambil di Jakarta, iya kan? Jakarta itu, PDIP itu karena bergabung semua di sana tidak bisa mencalonkan diri. PDIP. Iya. Di sini pun PDIP begitu di Sulawesi Tengah kan. Tidak cukup. Iya, makanya disambut baik oleh beberapa calon ya bahwa ini putusan MK ini sangat menggembirakan, sebab kalau tidak harus saya terkubur dalam dalam impian saya. Dikawal, ya? Harus kehilangan hak konstitusionalnya seseorang hanya karena ada aturan bahwa gabungan partai politik tadi itu diakomodir dengan saat itu. Tapi Prof, pendaftaran kan mulai besok. Iya. Sampai 29. Lalu bagaimana dengan undang-undang yang akan diberlakukan untuk kalau menurut berita yang ada sekarang, berita itu terakhir itu bahwa DPR tidak lagi melanjutkan pembahasan ya bahkan sampai ke persetujuan undang-undang yang ingin menganulir putusan MK. Itu sangat menggembirakan, maksud saya janganlah begitulah DPR. Itu kalau itu negara hukum ini sudah ada tanda-tanda mati. Kalau itu Shansa Krosoro itu bilang bahwa negara hukum itu bisa mati, yang menentukan mati hidupnya negara hukum itu adalah lembaga legislatif. Nah, kalau lembaga legislatif itu sudah dimakan rakyat, bagaimana lagi negara hukum itu? Itu ada teori sendiri itu tentang kita bicara konteks nasional tadi. Kita masuk ke konteks lokal di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Tapi itu ada yang menarik. Balon yang akan maju, calon yang akan balon besok insya Allah jadi calon kan? Enggak, Anda tidak tanya soal bagaimana dengan sikap jadi DPR sudah menunda. Apakah ini peraturan KPU 2029 kan? Iya. 2029. Jadi KPU harus merubah peraturannya nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan. Iya. Nah, sebagai pencalon. Jadi tidak ada alasan dia tidak merubah. Jadi bukan cuma terkait dengan putusan 60, putusan 70. Iya, karena putusan 70 itu di situ MK mengatakan bahwa soal syarat calon 30 tahun dia menjadi umur 25. Itu sudah jelas, sebenarnya sudah jelas. Calon gubernur dan wakil 25 ya. Makanya hakim yang memutuskan pengujian peraturan KPU nomor 9 itu menurut saya sesat pikir hakim itu. Lalu Prof, ada rumor kalau seandainya misalnya ada calon yang belum genap berumur 30 tahun ya, untuk gubernur kan 30 itu tahun. Kemudian putusan nomor 70. Iya, kemudian bagaimana kalau pada saat mau dilantik dia pas 30 kira-kira bisa? Semua syarat calon itu di situ kan di pasal 41 itu di pasal 41 pasal 40 itu bahwa syarat calon huruf E itu harus jadi calon untuk bisa menjadi calon kepala daerah gubernur dan seterusnya harus 30 pada saat mendaftar. 30 tahun untuk gubernur, 25 tahun untuk bupati. Pada saat dia mendaftar. Di situ kata calon, diksi calon. Tapi ada diksi calon. Iya, diksi calon. Semua ada diksi calon. Yang mereka lihat apa ada peluang untuk misalnya kan belum resmi
nanti pada saat dilantik baru resmi. Ini kan mungkin ini pesanan. Reasoning yang Iya, pesanan. jangan. Bagaimana tanggapannya Pak Prof? Ini dijadi sebagai pakar undang-undang, hukum ini tata negara? putusan-putusan MK dijadikan sebagai alat untuk Iya. kekuasaan segelintir orang yang ingin membangun dinasti. Iya, itu kan sudah kentara. Siapa yang dimaksud di sini kan? Yang dimaksud di sini kan Kaisan itu Iya, 25 Desember 2024 baru 30 tahun. Pendaftaran pasangan calon itu kalau saya paham itu tanggal 20 September. Jadi tidak memenuhi syarat. Iya. Syarat calon itu berada di depan, bukan di Bukan belakang. deh. Jadi Iya. dia di Jadi syarat calon di depan itu. Bukan pada Semua seleksi, bahkan pertandingan olahraga sekalipun, iya, harus syaratnya di depan, umur sekian, bukan pada saat dia nanti di belakang. Itu keliru menurut saya. Hukum Loh, itu iya. bicara, ya, hukum tata Syarat negara. calon itu di depan di tempatnya. Ya, Prof. Iya. Terima kasih, saya sudah terbuka perspektif secara kalau kontestasi di DKI ya. Kemudian bagaimana kalau lokal Ya Sulawesi gimana? Tengah? Kita apa lo kalian? Sekarang kan yang sudah Supaya pasti tidak- dua pasang ya, head to head nanti kemungkinan. Apa ada peluang besok untuk Bung Cudi dan Maijen Purnawirawan kalau itu Agustus? saya tidak tahu. Iya, tapi bukan kalau itu Karena lokal. saya tidak- ikuti di grup WA saya, teman-teman. kalau kita ikut Katanya berita mereka- sepertinya PDIP sudah memberikan boarding pass kepada calon tertentu di Sulawesi Tengah. Kalau tidak salah di semua di semua media di YouTube itu. Iya. Iya. Oh, Iya. tapi Nah, kalau tidak- itu memenuhi syarat. tadi sudah diumumkan, saya Apa? ikuti. Apa diumumkan? PDP sudah umumkan semua calon-calonnya. Sudah, iya. Sebelumnya sudah berapa hari sebelumnya, termasuk Iya di kan Sulawesi dia, Tengah. di- Yang masuk. iya, yang di Sulawesi Tengah sudah masuk sebelumnya ada di acara itu. Iya, PDP. saya lihat. Yang belum masuk pada waktu di acara itu di DKI Jakarta. Jadi ini fenomenanya menarik, Prof. Karena kali ini kalau seandainya head to head jadi kan, dan peluangnya besar untuk head to head. Ini baru pertama kali mungkin ya Head to kandidat yang satu kampung bahkan satu desa kenapa ya? dari luar Sulawesi Ini Tengah. soal politik ini ya. Ya, mau masuk Pak Irwan nanti. Saya cuma mau masuk hukum tata Iya. negaranya ya. Tapi tidak ada yang membatasi untuk mereka, kan semua punya hak konstitusi kan. Sepanjang terpenuhi syarat tadi yang itu tadi kan sudah turun. Iya, sudah turun yang di putusan MK nomor 60 ini. Maka partai tertentu yang tadinya tidak bisa mencalonkan, Iya. sudah bisa mencalonkan. Sudah Kita ambil bisa contoh. mencalonkan, tapi Sudah bisa gabungan. mencalon- Tidak harus kalau dia memenuhi syarat tadi di Oh. iya. Tapi kan saya lihat ini partai yang tidak masuk ke parlemen, tidak mencapai ambang batas threshold. Sudah bisa, ini kan Tapi putusan kecil sekali jumlah presentasi. Iya, kalau itu kecuali dia bergabung. Gabungan juga Iya. barangkali Tapi ada 15. partai tertentu yang diuntung. Jadi sebenarnya putusan MK itu sebenarnya mengubah konstelasi politik ya Iya. di beberapa daerah. Iya. Itu kan Ada di presentasi. daerah-daerah yang tidak bisa lolos dia mencalonkan Iya. partai itu karena sudah diborong, maka putusan MK ini dia memenuhi syarat dari persentase yang ditetapkan. Iya, dari- Maka dia diselamatkan. Menurut ini bagus. Iya. Semakin banyak peserta, Lalu yang iya, saya ikut, semakin ikuti tadi, bagus. Prof, Iya. gabungan berapa parpol non-seat, non-parlemen yang bergabung bisa, kan makin banyak suara terpilih yang sah, makin kecilannya, ya. Apa namanya batasnya 6,5 kan. Jadi itu harus dilihat berapa jumlah penduduk di 6,5%. DPT kita. Ya, kita. di samping itu saya tidak tahu hitung-hitungannya itu. dia gitu hitung ya. dari Tapi sampai kalau saya 2 lihat juta. kalau 2 juta, 6 PDIP juta. di Sulawesi Tengah itu sudah bisa. Sama dengan di Jakarta PDIP. Bisa sendiri ya? Sudah. Tanpa Iya, sepertinya sudah bisa. Tapi tunggu, Prof tidak ikuti. Enggak tahu lah. Tapi ini diperuntukkan non parlemen. saya tidak tahu kalau untuk partai non parlemen. apa? Ini bukan Kalau- untuk partai parlemen. PDIP kan partai parlemen, dia tidak. Itu yang revisi kemarin kalau Pak Prof bisa ikuti lagi. Iya. Dia bukan diperuntukkan untuk partai parlementer politika party, tapi untuk yang tidak masuk di
di parlemen yang kecil-kecil ini 0,68, 0, Ya kalau tidak memenuhi sejumlah itu tidak bisa, kecuali dia bergabung. gabungan. Iya. Tapi apakah bisa gabungan antara Nah. partai parlemen dengan yang non seat? Iya, tidak, justru Oh. justru. Tadi yang saya lihat. Jadi makanya di angka-angka dia. Di angka-angka yang- iya, di angka-angka angka-angka itu. Gabungan partai politik atau Yang non seat iya. dengan yang punya seat. Tadinya kan itu yang non seat itu reasoningnya dia itu bahwa ada partai politik ikut pemilu dan ada orang masuk ke bilik suara memilih karena jumlah tertentu yang tidak bisa dia lolos ke DPRD. Iya, Maka tidak. iya. Nah, pertanyaannya Padahal- ini MK, loh, apakah dia ya ada orang memilih Dia dia, punya cuma hak. tidak lolos? Ya tidak. Makanya suara yang itu diakomodir ya. Makanya itu dihargai dia. Dihargai. Anda bisa menjadi peserta pemilu, iya, mencalonkan diri, bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah, mencalonkan. iya, dengan ketentuan syarat tadi itu. Iya. Iya. Reasoningnya itu ya. Iya. Jadi masih tetap semangat partai politik atau gabungan partai politik, spiritnya masih itu. Mm-mm. Jadi membacanya itu pasal 40 ayat 1. Iya, pasal 40. Iya, itu. Iya. Nah, pasal 43 ini yang tadinya hanya partai yang memperoleh kursi, Yang memperoleh inilah kursi. yang dikoreksi. Bagaimana oleh dengan MK. yang non seat? Nah, sebenarnya sejarah dengan ini sudah pernah ada di pasal 59 ayat 1 Undang-Undang 32 2004. Di penjelasannya itu hanya dibilang bahwa di penjelasan pasal 59 ayat 1 di Undang-Undang 32 2004 itu hanya partai politik yang memperoleh kursi di DPRD itu sudah dibatalkan oleh MK dengan putusan nomor 005 tahun 2000. Itu yang perlu Iya. pencerahan Pak Prof. Nah, untuk sayangnya masyarakat. sudah ada putusan MK itu yang tidak beres ini. Ketika ada putusan MK itu DPR bersama Presiden mengubah lagi undang-undang pilkada, ya toh, dari semua ada Perpu sebelumnya itu semua dan undang-undang nomor 10, dia tancapkan lagi norma yang sudah dilarang atau yang sudah pernah dinyatakan tidak berlaku tidak mengikat oleh putusan MK. Dia hidupkan kembali. Lalu pihak mana yang diuntungkan? Kenapa? Pihak mana yang diuntungkan kalau terjadi macam tadi amandemen? Kalau revisi? menurut saya yang diuntungkan adalah masyarakat luas. Semakin banyak pilihan-pilihan, iya, semakin bagus. Makanya kalau saya belum puas saya putusan MK ke depan. Putusan MK threshold itu 0. Timor Leste begitu. Iya. Di Timor Leste? 0 itu baru memberi kesempatan. Itu yang Prof. Yusuf Itu baru bilang bahwa pemberian jaminannya kan ada di konstitusi. Iya, ada jaminan di pasal 28 Jadi, ayat berapa itu huruf apa itu bahwa setiap orang harus memperoleh kesempatan yang sama di dalam ada jadi jaminannya. semua yang potensial, yang qualified bisa mencalonkan. Kalau 0 tadi kan? Nah, apa dampak yang seperti begini? Kita lihat. Di Banten kita ikuti tadi, Airin. Iya. Iya kan? Golkar, kader Golkar. Jadi gagal juga partai politik melakukan kaderisasi. Masa ada partai? Kader Golkar. Fungsinya partai politik kalau kita baca fungsi partai Pengkaderan. melakukan kaderisasi. Tapi kenapa ada kader lari ke diusung PDP. oleh partai yang PDP. lain? Disinilah. Tapi masih sudah banyak yang PDP sudah. Iya. Calon itu. Tapi yang kader mereka apa? ributkan kan kader Iya. Golkar. Nah, disinilah kita ini jadi masih harus ditata kembali. Bukan cuma persoalan Parpol, tentang partai politik. Makanya banyak kali anggota politik itu jadi pindah-pindah apa itu kutu loncat apa istilahnya kalau mau disebut begitu. Yang tidak pernah terjadi di luar negeri. Ya, itu keunikan Iya. politisi di Indonesia. Ini makanya kita tunggu Lalu kemarin. Prof, ada teman-teman di platform media sosial bilang politik borju ya. Apakah ini termasuk politik borju yang menguasai semua partai atau memang membuka peluang bukan untuk sama kayak pengertian itu koalisi. kartel politik apa itu memborong semua wilayah teman-teman iya. Nah kalau politik sudah ya. begitu praktik berdemokrasi itu tidak sehat Iya, sehat. karena hanya segelintir partai yang diberi kesempatan untuk ikut partai politik. Kalau yang dari untuk ikut perspektif- sebagai peserta pemilu pilkada. Kalau dari perspektif hukum tata negara bagaimana Pak Prof punya pandangan tentang
adanya koalisi yang besar begitu, yang apa namanya? Bagi saya sebagai penekun hukum tata negara, bahwa prinsip-prinsip berdemokrasi atau praktik berdemokrasi harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Equality, ya. Iya. And Jadi justice. pemilu yang baik, yang free and fair itu adalah tidak hanya ditunjukkan ada partai politik, tapi ada ikut pemilu, tapi seberapa luas akses yang diberikan oleh semua partai politik kepada untuk bisa ikut berkontestasi di dalam kan. Jadi tidak Karena membatasi. sebab kalau tidak, saya bisa menerjemahkannya. Ketika ada aturan membatasi saja partai tertentu berada di satu koalisi besar, mengkhianati nilai-nilai demokrasi, mengkhianati rakyat. Rakyat mau suka pilihan, iya, berikan kami sajian yang kita bisa pilih. Apakah Iya, menu ibarat menu. Saya mau pilih yang iya. dengan pendekatan koalisi besar itu tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar aturan? Kalau tidak melanggar kan mereka bilang ini hak Ini kami. sudah dengan putusan MK ini sudah mengadili. Untuk menjawab, Iya, merespon. sudah jawaban. Merespon. Iya, ini sudah jawaban putusan MK. Persoalannya sekarang adalah tinggal apakah peraturan KPU yang merubah peraturan KPU nomor 9 2022 yang mengakomodir putusan MK. Kita tunggu itu tanggal ya. Iya, putusan MK nomor 260 dan nomor 70. Nah pasti, dan saya lihat kalau nomor 60 sudah pasti ada partai seperti kita ambil contoh lah, sudah terbuka untuk umum. PDIP pasti mengajukan calon tanpa ada partai lain. Iya. Ya. Yang jadi soal adalah kita tunggu ini kepastiannya. Apakah peraturan KPU tentang pencalonan ini, iya, dia juga bisa mengikuti putusan MK nomor 70, bukan putusan Mahkamah Agung nomor 30. Iya, iya. Iya. Ini Prof, saya potong sedikit. Mm-mm. Kayak Anies ya, kasus kayak Anies dari perspektif hukum. Katanya Anies tidak dapat partai perahu karena dia bukan kader. Dia ke partai ini atau tidak mau jadi kader, tidak maunya di luar, kan tidak mau masuk dalam sistem, dalam partai. Ya, seharusnya apakah itu alasan mereka atau cara halus untuk menolak bahwa Nasdem, PKS akhirnya Gimana sudah pasti Kak Ade tidak. Oh, Pak Prof tidak ikut. Tidak. Barusan saya baca tadi. Ini CNN. Di PDIP tidak mencalonkan dia. Pramono Anung dengan Rano Karno. Oh begitu. Yang rame itu cuma propaganda. Hmm. Ini menarik, Prof. Jadi Anies tersingkir karena dia dianggap bukan kader. Mungkin alasan secara halus ya. Ya, itu yang nah, kemudian bagaimana fenomena petahana yang di Banggai Kepulauan Pak Prof kan bahwa di mana-mana daerah yang bukan kader juga bahkan ada kader tidak dicalonkan dari partai itu. Masih ingat di Banggai di mana? Petahana tidak dapat partai. Iya. Bupati siapa? Iya yang dulu. Malah diusung oleh partai lain. Iya, pandai kan anomali betul itu. Ya, ada partainya. anomali. Anomali itu. Ada partainya tapi nah, golput. Itulah. Pas apa namanya? Oh, berita terakhir bahwa Anies tidak dicalonkan PDIP. Saya baru baca Nah, CNN. itu Itu di grup Toaka kami, kalau Prof masuk di grup Toaka Sulawesi Tengah. Anies tadinya kan propaganda kan, foto-foto Anies apa. Ternyata Pramono Anung dengan Rano Karno. Iya. Iya. Saya kira itu saja dulu bincang-bincang dengan Pak Profesor Dr. Amiduddin Kasim SH MH. Terima kasih banyak Prof sudah memberikan inspirasi, pencerahan. Ini insya Allah akan tayang di channel YouTube saya buat pencerahan. Saya kira kita butuh pencerahan dari akademisi, dari guru besar, apalagi bidangnya Pak Prof Hukum Tata Negara. Karena banyak berseliweran propaganda. Mesti ada bertanya. Kenapa putusan MA nomor 30 itu begitu? Iya, Prof. Bisa. Pada saat pelantikan. Ya, itu yang menarik juga Anda tanya. Iya, bagaimana? Prof? Menurut Bisa saya, komentari. itu menurut saya saat berpikir itu hakim MA mengajukan itu masa semua syarat calon ada di depan, bukan saat pelantikan. Saya mau tanya begini, tapi analogi mungkin tidak analogi. Yang bisa masuk sekolah di SD itu umur berapa? 7 tahun. Ada anak masih 5 tahun. Dia curi umur? Enggak, bukan mau curi umur. Diubahlah aturan pada saat habis tamat SD.
menarik ya komentar Nanti tambahan. nanti bisa ya, jadi dianulir itu Undang-undang itu 7 apa? tahun bisa jadi sekolah, jadi diubah. Iya, pada saat nanti setelah lulus ujian, Setelah lulus 7 tahun. Analoginya seperti setelah itu. lulus SD, Analogi- padahal syarat calonnya ada di depan. Syarat mau jadi ikut sekolah adalah harus sudah 7 7 tahun. tahun. Nah, anak Itu fix kecil. itu. Iya. Nah, kalau tidak bisa 7 tahun, tunggu tahun depan. Berarti itu analoginya ya. Iya, masa mau diubah aturannya? Oh, nanti saya dinyatakan pada saat setelah dia dinyatakan lulus SD. Iya. Nah, soal pelantikan itu soal administrasi. Nah, itu administrasi. Iya, administratif. Tapi Tapi kalau- syarat calon itu adalah bersifat konstitusionalitas. Konstitu ya. Jadi syaratnya ada di depan. di depan, Iya, bukan itu nanti 30 tahun untuk gubernur, 25 untuk bupati. pada saat Kenapa? pendaftaran. Iya. Saat pendaftaran Iya. Saat pendaftaran. dan pada saat Iya, ikut kontestasi makanya syarat calon itu ada di depan. di depan, Dan bukan. pelantikan itu ada di belakang. Nah, itu kan yang sempat viral. Kemungkinan yang belum cukup pada saat pelantikan. Itu kan. Saya kira Pak Prof dengar ya. Nah, itu kan kentara. Dengan cara begitu itu kentara. Kentara. Maka Kaisang bisa loh. Inilah namanya autokratik legalisme Iya, itu, termasuk bagian dari yang dikemukakan oleh Kim Sehepel itu. Dia sudah jadikan undang-undang, beberapa undang-undang, peraturan, putusan-putusan untuk kepentingan segelintir orang. segelintir elit ya. Iya, Iya, ada terkenal itu nama Kim Sehepel itu. ya. Maka- Perempuan ya kalau tidak salah. Iya. Iya, makasih banyak Prof ya. Insya Allah nanti lain kali kita bincang-bincang lagi. Demikian tadi bincang-bincang dengan Pak Prof, pakar guru besar hukum tata negara Fakultas Hukum Unpad, Profesor Dr. Aminuddin SHM. Terima kasih Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.